Salam jumpa pemirsa. Selama 60 menit ke depan, saya Lisa Sopaku akan menemani Anda menyaksikan program Excellent Profile. Dalam episode kali ini, saya akan menampilkan seorang narasumber. Beliau adalah seorang pegiat social entrepreneurship dan juga social innovation. Dan beliau pernah dinobatkan sebagai 20 pemimpin masa depan dunia versi majalah Foresight. Beliau juga sebagai seorang founder dan inisiator Indonesia Mengajar. Beliau adalah Bapak Anies Baswedan. Mari ikuti perbincangan saya dengan Pak Anies berikut ini. Halo, apa kabar Pak Anies? Baik, terima kasih. Senang sekali loh Pak Anies, kami bisa berbincang-bincang dengan Bapak, kami bisa hadir di tempat ini dan juga berbincang-bincang dengan Bapak. Kami ingin sekali mengetahui sosok seorang Anies Baswedan. Boleh Bapak cerita sedikit kisah masa lalu Bapak, gitu, masa kecil ya. Kita pengen personal Bapak seperti apa? Ya, saya lahir di Kuningan, Jawa Barat, tumbuh besar di Jogja. Iya. Kemudian masa kecil saya praktis di Jogja, SD, SMP, SMA sampai kuliah. Oh, sampai kuliah. Jadi lahirnya aja yang di Kuningan ya Pak ya? Kemudian saya banyak terlibat aktivitas sejak masih anak-anak dan memang kalau bisa bilang saya ya seperti anak-anak yang lain aja menikmati masa kecil, ada bermainnya, ada belajarnya, ada macam-macam ya. Tapi memang banyak sekali waktu yang dihabiskan di Jogja ya Pak ya? Oke. Pak Anies, apa sih Pak pernah benar selama SMA itu Bapak menghabiskan waktu 4 tahun karena Bapak harus dikirim keluar gitu ya? Saya ketika SMA itu kelas 2 terpilih mengikuti program pertukaran pelajar dan kemudian belajar selama 1 tahun di Amerika Serikat di sebuah SMA di South Milwaukee, Wisconsin. Jadi saya punya 2 ijazah SMA-nya. Ijazah di SMA di Amerika dan di Indonesia. Nah, karena itu saya ada 4 tahun waktunya. Kembali ke Indonesia, saya kembali kelas 3 lagi, belajar lagi, dan itu pengalaman yang punya efek amat besar. Karena saya ini tumbuh besar di Jogja. Jogja itu sebuah kota pelajar yang sangat bersahabat terhadap pertumbuhan intelektual, semangat belajar itu baik sekali. Tapi ini juga bukan kota metropolitan. Jadi saya ini ketika SMA ikut pertukaran pelajar, mendadak tumbuh kesadaran baru bahwa saya adalah warga Jogja dan saya adalah warga Indonesia dan saya adalah warga dunia. Jadi kesadaran itu tumbuh ketika SMA. Bahwa kita hidup ini bukan hanya sebesar Jogja, bukan hanya sebesar Indonesia, tapi sebesar dunia. Kita adalah warga dunia. Masalah yang kita hadapi bukan saja masalah-masalah lokal, nasional, tapi juga global. Itu kesadaran yang pada saat saya mengalami tak terlalu terasa, tapi 5-6 tahun kemudian baru terasa efeknya. Bahwa ternyata perluasan perspektif itu memiliki efek yang besar dalam perjalanan saya kemudian. Oke, itu kira-kira kapan sih Pak mulai ada pemikiran seperti itu? Ketika Bapak masa kanak-kanak sudah mulai peduli terhadap itu, Bapak sudah mulai aware itu? Ya, sebetulnya suasana di rumah adalah suasana belajar. Tapi suasana belajar itu bukan suasana duduk sendiri-sendiri baca buku. Suasana belajar, suasana interaksi. Nah, oke, lebih banyak diskusi ya Pak ya? Ya, dan diskusi bukan berarti diskusi yang berat-berat. Hanya diskusi ringan dengan isi yang berbobot. Tapi tetap sebagai diskusi ringan. Jadi bukan diskusi yang lalu kita duduk, siapa bicara, enggak. Tetap santai. Nah, apa yang menjadi bahan diskusi? Kebetulan di Jogja itu kami rutin berlangganan majalah, ada Tempo, ada Intisari, ada tentu koran semua, dan itu menjadi bahan yang kita diskusikan. Jadi setiap kali kita melihat sebuah fenomena yang kita lihat di koran,
itu adalah bahan diskusi untuk diambil hikmahnya. Nah, itu yang saya maksud dengan rumah sebagai tempat belajar. Kalau ditanya SKS-nya nggak ada, kalau ditanya mata pelajarannya nggak ada. Tapi maknanya lebih luas dan dalam Dan ya. saya malah mengistilahkan itu yang namanya belajar dari hikmah. Pak, usia 12 tahun itu Bapak pernah membentuk sebuah kelompok yang namanya Kelabang, ya. Boleh cerita sedikit Pak, Kelabang? Ya, itu kita masih anak-anak, lalu bikin klub gitu. Namanya kelompok anak berkembang. Oke, kelompok anak berkembang, Kelabang. Kelabang. Lambangnya juga kelabang. Oh gitu. Scorpion. Iya. Dan masing-masing ada punya kaos gitu, sana kelabang. Lalu ada iuran, ada kegiatan bersama. Ini adalah salah satu medium untuk kita sekampung itu punya kegiatan bersama. Ada sepak bola, latihan badminton, jalan macam-macam kegiatannya. Itu awal-awal saya terlibat organisasi. Ini menghabiskan banyak waktu di Jogja ya Pak. Apa sih kesan Bapak terhadap Jogja? Jogja itu rumah hometown kami, rumah kami. Bapak ibu saya juga di Jogja. Jadi bukan menghabiskan seperti orang pindah ke Jogja, enggak, memang Rumahnya di Jogja. Oke. Apa sih Pak yang selain tadi kan itu juga sebagai kota pelajar ya Pak? Apalagi yang Bapak lihat atau kesan? Ini adalah kota budaya di mana ekspresi-ekspresi budaya itu muncul kuat dan ada keseriusan untuk mendorong tumbuhnya kreativitas. Jogja tempat yang sangat subur bagi bibit-bibit kreativitas itu tumbuh. Lalu di Jogja juga ada suasana kultural yang sangat kuat, sehingga tata krama nilai itu dijunjung tinggi. Dan di tempat itu juga berkumpul mahasiswa, pelajar dari seluruh Indonesia. Jadi Jogja itu satu tempat yang merajut erat ikatan tenun kebangsaan kita. Karena setiap anak dari manapun juga, dari Sangihe, dari Rote, dari Aceh, dari Papua, dari Kapuas Hulu, ketika mereka ke Jogja berinteraksi sebagai orang Indonesia, mereka merasakan makna kebangsaan. Itu tak ada di buku teks, tak ada di dalam materi-materi penataran, tetapi mereka berinteraksi sebagai saudara sebangsa. Itu yang membuat kota pelajar seperti Jogja menjadi amat bermakna. Itu ya Pak, jadi waduh terasa sekali kebangsaannya tuh ada di sana dari ujung Indonesia sampai Sabang sampai Merauke itu juga terasa sekali di situ karena semua berkumpul di situ, sekolah dan sebagainya di situ ya Pak ya. Oke, semakin menarik perbincangan saya dengan Pak Anies. Kita akan lanjut setelah yang satu ini ya Pak Anies ya. Sahabat Excellent dan pemirsa dimanapun Anda berada, saya akan melanjutkan perbincangan saya dengan Pak Anies Baswedan setelah yang satu ini.